Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. T and Jessica. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video saya lagi. Gini guys, kemarin malam sebenarnya Jessica itu tiba-tiba ngambek guys. Ya kayaknya cemberut terus saya tanya, Jessica kamu kenapa? Diam aja. Oke, ternyata dia tuh kayaknya minta diajak bikin video lagi. Saya tanya dulu sama Jessica biar tidak ngambek. Jessica, kamu jangan ngambek ya. Jessica, kamu tahu nggak kenapa bulan itu kalau malam siangnya terang dan tiba-tiba kalau pagi itu langsung menghilang gitu aja? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karena dia itu malu, kamu mau bangun pagi, jadi dia sembunyi. Kalah cantik Jessica. Ini Jessica, ini hadiah untuk kamu biar gak cemberut ya. Saya kasih coklat ya, spesial buat kamu. Nanti biar kamu makan, biar terus ya. Ini kamu temenin saya bikin cerita tentang kisah horor. Jessica, tolong simak ya. Oke guys, di video saya kali ini saya akan bercerita sebuah kisah tentang sebuah rumah makan. Cerita ini kiriman dari seorang subscriber saya. Dia DM di Instagram saya, dia ingin kisahnya diangkat dalam video saya, ingin diceritakan di sini. Kita simak baik-baik ya guys, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Pada suatu hari, teman saya ini dia membuka usaha resto yang cukup lumayan besar di suatu kota yang besar juga. Dia sudah modal banyak, habis sekitar lebih dari 200 juta sih sebenarnya. Nah, pada saat itu dia opening itu rame guys, usahanya itu wah tidak habis pikir dia kok bisa serame itu, padahal dia juga seperti apa ya, tidak begitu berharap kayaknya sepi, ternyata rame guys, rame sampai benar rame, bahkan pelanggannya itu datang terus menerus. Nah, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan itu mulai berasa sepi, berkurang pelanggannya, pada dia sudah promo, sudah untuk iklan, sudah diskon segala macam, bahkan dia kasih spesial untuk harga-harganya semuanya. Ternyata malah semakin sepi gitu guys, malah dia hampir gulung tikar guys. Nah, pada suatu hari itu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak itu satu rombongan ya, katanya 4 orang sih, kata makan di situ. Nah, makan dia bisa makan seperti itu. Nah, pada saat makan setelah selesai itu si temen saya yang punya resto warung itu dipanggil, Mas, bisa ngobrol sebentar sini, siapa yang pemilik rumah yang makan ini? Oh iya pak, kebetulan saya sendiri yang mengelola karena saya sudah meliburkan banyak karyawan, tinggal saya dan istri saya karena sudah tidak mampu menggaji mereka karena tombol terus. Oh iya mas, bisa ngobrol sebentar, mari kita pindah meja ya sama teman-teman yang lain. Akhirnya dia pindah meja, ngobrol sama si pemilik resto. Perkenalkan, nama saya, sebut saja namanya Pak Ahmad. Ahmad itu adalah seorang yang bisa melihat hal-hal yang gaib guys. Nah yang pemilik resto itu bilang, ada apa ya Pak ya? Ini mas, saya tadi makan itu saya merasakan hal yang enggak wajar di tempat Anda, bahwa di sini kayaknya ada yang mengganggu usaha Anda. Apa iya Pak ya? Iya, gimana keadaan usahamu? Apakah rame? Apakah mengalami penurunan? Iya Pak, tiba-tiba mengalami sepi terus-menerus dan saya hampir bangkrut nih Pak. Saya sudah kehilangan banyak uang untuk bikin usaha ini, belum balik modal tapi sudah sepi Pak. Gimana nih, padahal tempat saya juga ngontrak gitu. Gini Mas, nanti malam gimana kalau saya datang lagi ke sini? Kebetulan saya menginap di daerah sini karena saya ada keperluan
Gimana? Akhirnya temuan malam itu mampir ke restonya lagi. Restonya juga udah tutup karena udah nggak mampu jualan. Waktu maghrib itu udah tutup karena sepi guys. Hanya dijelaskan sama Pak Ahmad tersebut, Pak Kiai tersebut, jelaskan bahwa tempat Anda ini sedang diguna-guna orang, dikirimin orang gila yang selalu di depan tempat usaha jenengan. Dia selalu duduk di situ, selalu duduk di situ. Jadi ketika orang yang mau makan ke sini, dia tuh merasa jijik dan merasa bau pesing, kayak bau busuk orang yang tidak pernah mandi, seperti orang gila yang tidak tahu seperti itu. Gimana Pak? Saya tidak tahu hal seperti itu. Oke, gini, saya bisa bantu Anda, tapi dengan catatan Anda harus percaya, dan saya juga tidak meminta uang dengan Anda bahwa saya menolong ini memang benar-benar ikhlas. Akhirnya pada malam sekitar jam 2 itu mengalami Pak Kiai tersebut membuat ritual guys. Dia membuat ritual dengan wudhu, diajak sholat, diajak zikir, bahkan tiba-tiba itu terdengar bunyi buang. Ternyata hantu atau jin yang ada di resto itu mengamuk guys, merusak fasilitas yang ada di situ. Itu terjadi, kompor gas itu lempar sana, piring pecah, padahal itu udah ada orang guys. Itu benar-benar terjadi. Dan pokoknya mas, kamu nggak usah takut, biarkan dia mengamuk. Padahal dia akan pergi sendiri. Karena diteruskan ritual itu terus sampai hampir jam 4 pagi ya, mau mendekati azan subuh gitu. Akhirnya berhenti juga pengamuknya itu. Setelah itu sudah tenang pergi. Pak Kiai bilang, ini sementara pengganggunya yang gaib di warung ini sudah pergi, tapi Anda sebagai pemilik tetap zikir atau melakukan ibadah yang baik biar tidak datang lagi. Nah setelah itu karena minta merasa ditolong sama Pak Kiai, akhirnya gimana Pak, saya harus membalas apa? Oh tidak perlu mas, karena saya ikhlas menolong. Jadi silahkan kalau kamu mau membalas saya, silahkan kamu bersedekah saja sama anak-anak yatim atau orang tidak mampu, dan minta doa saja bahwa biar usaha itu dengan lancar lagi. Setelah jalan 2-3 hari, 1 minggu mengalami perubahan gitu. Pelanggan mulai datang lagi, pelanggan lama itu yang datang, sebelumnya ramai jadi sepi, datang lagi. Ada yang ngobrol, mas saya itu kalau lewat sini tuh warungnya tutup terus ya, restonya ya, kayak saya mau kesini nggak jadi itu di sini di tempat itu kayak ada orang gila ya di depan itu. Saya tuh mau hampir takut itu kayak gimana itu, masa resto ada orang gila, padahal itu nggak ada, secara kasat mata dilihat tidak ada. Ternyata pelanggan lama itu banyak, 1 orang 2 orang Chinese juga pelanggannya dia itu juga bertanya, wah saya tuh makan di sini tuh dulu tuh enak banget mas, sama keluarga sering kesini menjadi langganan, tiba-tiba kok saya nggak suka, kok jijik bau kalau mau kesini tuh rasanya seperti ada bau bangkai, kayak bau pesing gitu, jadi kayak nggak mau makan. Tapi sekarang kok saya mau kesini lagi kok udah enak gitu. Dari testimoni orang itu bahwa memang benar terjadi guys. Tapi setelah jalan berapa 1 bulan rame lagi, omset mulai pulih, itu tiba-tiba juga mengalami drop lagi guys. Ternyata kiriman itu bisa kembali lagi ketika usaha itu mulai bangkit lagi, berdiri, itu akan datang lagi gangguan berikutnya. Itu ternyata dari saingan-saingan yang lain. Jadi saran saya, ketika kamu memiliki usaha, lebih baik kita bentengi dulu dengan ya, kalau kita nggak tahu atau disebut kita orang awam, ya kita harus mencari bantuan orang yang lebih tahu pengalaman di hal-hal seperti itu. Minimal kita kasih pengajian atau seperti itu, atau pagar biar tidak diganggu sama hal seperti itu guys. Oke, terima kasih video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Intinya tadi, jadi kita harus
sebelum buka usaha harus membentengi tempatnya biar dibersihkan. Oke, terima kasih. Kita tanya Jessica, gimana Jessica? Apakah video tadi sudah cukup untuk saya ceritakan? Ya, benar kata Jessica. Dia bilang terima kasih karena sudah subscribe, terima kasih karena sudah like dan komen atau share video ini biar bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita akan jumpa lagi di video kita berikutnya. Kita akan bercerita membahas tentang tempat yang sakral untuk dilewati menjadi petaka, bisa menjadi petaka kalau kita lewat situ tidak berdoa atau tidak nuwun guys, karena ini juga kiriman dari di DM Instagram saya guys. Jadi kalau Anda punya cerita misteri atau pengalaman yang bermanfaat untuk dibagikan sama orang, silahkan inbox DM ke Instagram saya atau ke komentar di sini kolom komentar ya guys. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah subscribe dan like, komen. Saya doakan semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih.